Halo sahabat Robonesia dimanapun Anda berada, kembali kita bertemu di channel belajar robotika Robonesia. Pada video kali ini saya akan memandu sahabat Robonesia sekalian untuk mempelajari bagaimana cara mengajari robot supaya bisa kita kendalikan sesuai dengan keperluan kita menggunakan robot manager. Nah, jadi nanti kita akan belajar bagaimana supaya robot itu tahu poin-poin yang kita inginkan untuk supaya si robot itu bisa pergi atau bergerak ke poin yang kita maksud itu, yaitu dengan melalui proses teaching. Langsung saja ya. Nanti perlu diketahui bahwasannya poin-poin teaching itu nanti akan kita pakai ketika kita membuat program untuk mengendalikan robot sehingga robotnya bisa bergerak ke poin-poin teaching tadi secara otomatis mengikuti program yang kita buat. Baik ya, langsung aja kita menuju ke software Epson RC Plus untuk melakukan atau praktek ya, melakukan praktek mengajari robot Epson melalui robot manager. Baik rekan Robonesia sekalian, kita untuk mengawali proses teaching itu kita kembali membuka project yang kita sudah buat sebelumnya. Baik, langsung kita akan cepat saja proses yang awal-awalnya, yaitu bukan dulu controller dengan komputer kita. Sudah ya, sudah terkoneksi via USB. Kemudian kita buka project yang sudah kita buat, open, buka pada folder Robonesia workspace, projectnya project C4, open. Oke, sudah terbuka. Ini juga programnya, tapi kita minimize saja karena kita belum menggunakan ini. Nah, kita buka lagi tools robot manager ya, dengan mengklik menu tools dan juga pilihan robot manager. Oke. Nah, ini jendela robot manager sudah terbuka. Kemudian kita nyalakan motor pada robot Epson seri C4 dengan menekan tombol motor on. Kita klik yes untuk menunjukkan. Ya, sekarang motor pada robot C4 sudah aktif. Untuk powernya kita pilih power high. Kemudian untuk proses teachingnya itu kita memilih tab jog and teach. Oke. Seperti halnya kemarin kita melakukan proses menggerakkan robot, kita juga masih menggunakan tab ini, jog and teach. Oke ya. Nah, untuk proses teachingnya ada di tab teaching point ya, bagian bawah ini. Saya yang ada kursor saya ini. Ini teaching point ini isinya ada point file. Nanti ini adalah file yang akan di-generate oleh software Epson RC Plus, yang isinya nantilah poin-poin yang kita pakai ya. Kita mulai dari poin 0 aja. Ini terus nomor poinnya. Nomor poin yang disediakan oleh Epson RC Plus untuk robot Epson seri C4 itu hingga dari poin 0 ya, P0 sampai dengan P999. Jadi ada 1000 poin ya. Jadi untuk satu project kita bisa disediakan poin pergerakan robot ini hingga 1000 titik. Oke ya. Nah, kita mulai dari poin 0 ya. Poin awal poin 0 untuk teachingnya. Nah, untuk teaching nanti kita tinggal menekan tombol teach, tapi sebelumnya kita harus menentukan dulu poin robot itu yang kita maui di mana. Jadi kita harus melakukan jogging semua, nggak harus semua juga sih, sesuai kebutuhan aja. Join-join yang kita perlu gerakkan untuk menuju sebuah poin yang itu kita inginkan ya.
Jadi misalkan kita punya posisi yang seperti pada gambar, jadi poinnya adalah seperti itu. Jadi robot menjangkau satu objek yang itu ada di sebelah kanannya ya. Di sini ada 3 objek ya. Nanti kita coba untuk membuat 3 poin teaching di masing-masing objek tersebut. Jadi untuk posisi robot yang kita posisikan di atas objek pertama yang berada di kanan robot Epson, kalau sudah kita posisikan sedemikian rupa sehingga robot berada di atas objek, maka kita setelah yakin bahwasanya itulah poin yang akan kita tuju, akan kita gunakan pada program pengendalian robot, maka kita tekan tombol teach untuk mengajari si robot. Mengajari maksudnya apa? Berarti namanya belajar, berarti dia setelah belajar jadi ingat. Nah, nanti dia akan mengingat, sehingga kita nanti tinggal memanggil poin-poin itu untuk mengendalikan robot supaya pergi ke poin yang kita maksud. Oke ya, kemudian kita tekan tombol teach ini. Ya, jika sudah, nah ini ya, ada ready to teach point P0 undefined ya, pertanyaan. Untuk melanjutkannya tekan tombol yes. Oke, poin labelnya kita bisa tentukan sesuai dengan yang kita, misalkan posisi 1 gitu ya. Nah, deskripsinya ini opsional, bisa diberi bisa tidak ya, misalkan juga kita beri boleh aja sih. Oke ya. Untuk penamaan poin label ini sepertinya tidak boleh ada spasi ya. Bisa menggunakan karakter underscore misalkan supaya jelas ya, terpisah gitu. Atau juga spasi nggak boleh. Pokoknya nggak boleh ada spasi ya. Underscore 1. Oke. Jika sudah, ini adalah point informationnya. Jadi nama labelnya posisi underscore 1, kemudian deskripsinya posisi robot 1 ke 1 ya, di 1 gitu ya. Dan kalau sudah, maka kita tekan tombol OK. Nah, sehingga poin pertama sudah kita buat ya. Ini poin pertama sudah berubah. Tadi undefined, jadi sekarang labelnya untuk poin 0 ini, P0 ini menjadi posisi pertama yang kita buat, yaitu namanya kita beri nama posisi 1. Oke ya. Nah, kemudian sekarang kita membuat point teaching baru. Jadi tadi kan ada 3 objek, maka untuk posisi selanjutnya jangan lupa untuk mengganti poinnya. Jadi poin 0 sudah dipakai, sekarang poin 1 kita juga dipilih, ini di strukturnya saja. Nah, kemudian posisikan robot sesuai dengan harapan kita, yaitu di atas objek yang kedua yang ada di depannya, depan robot Epson ya, di tengah-tengah antara 3 objek tadi. Kita posisikan sedemikian rupa sehingga posisinya seperti yang kita harapkan. Silakan melihat gambar misalkan contoh seperti itu. Nah, dia menggerakkannya dengan ini, cara melakukan jogging secara manual ya. Oke ya. Dengan tombol-tombol yang untuk melakukan jogging robot Epson seri C4 join per join yang sudah kita pelajari sebelumnya. Baik, jika sudah, maka seperti langkah sebelumnya pada poin 0 tadi, kita lakukan teaching kepada robot C4 untuk mengingat posisi kedua. Kita tekan tombol teach lagi, kemudian ada pertanyaan seperti ini lagi, kita klik yes. Kita beri poin teaching yang kedua ini dengan nama posisi
P2 gitu ya. Ini posisi robot 2. Oke, kemudian kita klik tombol OK. Nah, sekarang nama P1 yang tadinya undefined akan menjadi posisi 2. Oke ya. Sekarang posisi yang ketiga atau yang terakhir, karena untuk contoh saja, kita pilih, jangan memilih poin-poin atau ya poin-poin yang sudah dipakai. Tapi pilih yang belum dipakai, yang di sini ada labelnya masih undefined. Pilih P2. Kemudian posisikan robot C4 sesuai dengan yang kita harapkan. Kalau dalam contoh ini adalah mengikuti gambar, yaitu kita meletakkan arm robot C4 ini di atas objek ketiga yang ada di sebelah kiri robot ya. Oke, jika sudah, maka kita juga lakukan langkah yang sama, yaitu mengajari si robot untuk mengingat posisi ketiga tadi, atau di sini poinnya P2. Jika sudah, maka kita tekan tombol teach ya, tombol teach untuk melakukan teaching untuk poin yang ketiga. Oke, lanjut yes. Kemudian label poinnya kita anukan posisi 3, poin description-nya posisi robot 3. Oke ya. Oke. Nah, sekarang P2 sudah punya label, bukan undefined lagi tapi sudah posisi 3. Nah, ini proses teachingnya untuk 3 poin sudah selesai. Nah, jika sudah berhasil membuat poin teaching, atau berhasil kita mengajari si robot ini untuk mengingat poin-poin yang kita inginkan tadi, kita bisa melihat poin teaching listnya di sini. Ya, kita buka dengan tab points ya, sehingga kita akan mendapati di sini ada tabel poin-poin yang sudah kita buat tadi ya. Ini number poin yang kita sudah pakai ya, poin 0, P0, P1 dan P2 dengan label posisi 1, 2, 3, dan ini adalah nilai posisinya ya, untuk X, Y, Z dan juga UVW. Jadi join 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Kita bisa lihat listnya di sini, ini keterangannya tadi. Oke. Baik. Jika demikian, berarti kita sudah belajar melakukan teaching untuk 3 posisi, sehingga ini sudah diingat oleh si robot C4. Baik, setelah selesai melakukan teaching untuk robot C4, jadi kita sudah menentukan posisi, 3 posisi ya, 3 poin tadi sudah kita buat. Ini kita perlu mencoba dulu melakukan uji gerak si robot, apakah kalau kita perintahkan untuk menuju poin yang kita sudah buat tadi, poin teaching, dia pergi ke sana atau enggak gitu ya. Nah, untuk melakukan itu, kita pada bagian ini execution mode ada di sini ya, kita klik tab execute motion. Nah, kita pilih komennya, ada beberapa pilihan, go, move, jump 3, CP, arc dan juga R3. Untuk yang sering saya pakai sih go aja ya, jadi maksudnya memberi komen si robot C4 untuk pergi menuju ke poin yang kita pilih di bagian destination ini. Nah, di sini kan ada poin 0, posisi 1, poin 1, posisi 2, poin 2, posisi 3. Oke. Nah, kita pilih posisi 1 dulu. Kemudian setelah itu kita execute, tekan tombol execute. Ya. Tekan ya, supaya si robot C4 ini pergi ke poin yang kita inginkan, yaitu di posisi 1.
Ready to execute command, go P0, continue, yes. Kita klik tombol yes. 2.1. Oke. Oh, oke ya, bisa ya. Itu cara untuk menguji hasil teaching kita kepada robot C4. Demikian juga sama untuk menguji pada posisi yang lainnya ya, yang sudah kita buat C2 lagi. Kita kembalikan dulu si robot pada posisi home-nya untuk supaya memudahkan pergerakan si robot ya. Kita sudah pergi ke posisi home. Kita pilih lagi di poin 2, kemudian tekan speed juga. Oke. 2.2. Oke, robot bergerak ke arah objek 2 sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan pembelajaran yang kita sudah berikan kepada robot C4. Oke, selanjutnya pada poin ketiga kita pilih posisi 3 dulu, oke ya, di double destination-nya dengan command go, lalu kita execute. Oke, yes. Nah, robot pun juga bergerak menuju ke objek ketiga sesuai dengan pengajaran yang sudah kita berikan pada tahap proses pengajaran si robot C4 tadi. Oke, berarti sudah berhasil ya, karena hasil teaching kita dan setelah kita uji ternyata memang robot bisa bergerak menuju poin teaching yang sudah kita buat tadi, sehingga robot sekarang sudah menjadi pintar sesuai dengan perintah kita. Dia bisa mengingat poin 1, poin atau posisi tadi ya, namanya posisi 1, posisi 2, dan posisi 3. Baik rekan Robonesia sekalian, demikian cara untuk mengajari atau teaching robot Epson melalui Robot Manager. Baik, demikian video ini. Terima kasih sudah menyimak. Sampai bertemu pada video-video selanjutnya.